Bab 1026, 3 jurus tapa pembasmi surgawi dikeluarkan. Aldo menatap Agam dengan mata merah. Untuk pertama kalinya, dia merasa sangat tidak berdaya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Agam. Pertempuran ini tidak hanya untuk membunuh Agam, tetapi juga untuk memberi prestis pada klan Restan Surgawi. Sekarang, dengan tatapan semua orang, dia melawan Agam dengan hasil imbang. Dia benar-benar tidak bisa menerima hasil seperti ini. Saat dia berpikir, Aldo menarik napas dalam-dalam. Guntur iblis 9 langit yang kuat mengelilinginya dan oranya melonjak dengan kecepatan luar biasa. Boom! Petir setebal ember menyambar mengenai Aldo. Aura Haben tiba-tiba meledak. Dengan teriakan keras, bayangan besar puluhan meter perlahan muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergabung dengan bayangan dan langsung berubah menjadi raksasa. Kebajikan langit dan bumi! Ketika para penonton melihat situasi ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sampai memaksa orang ini untuk menggunakan kebajikan langit dan bumi. Raut wajah Justin agak berubah, tetapi hatinya sedikit lega. Kekuatan Aldo mendekati alam kemuliaan tingkat 4 saat dia menggunakan kebajikan langit dan bumi. Pada tingkatan ini, penguasa neraka pasti akan kalah. Faktanya, petapa agung alam kemuliaan dapat menggunakan kebajikan langit dan bumi, tetapi teknik rahasia ini terlalu melelahkan. Setelah digunakan, tidak akan dapat pulih ke puncaknya dalam waktu singkat. Dalam waktu normal, hanya perlu kultivasi pengasingan selama setengah tahun. Namun, reruntuhan naga leluhur akan segera lahir. Jika tidak sampai tidak punya pilihan, mereka pasti tidak akan melakukan penghancuran diri seperti itu. Aldo tahu keseriusan masalah ini, tetapi dia tetap menggunakan kebajikan langit dan bumi. Terlihat bahwa dia benar-benar marah. Kepala klan Restan Surgawi marah dan ini bukan lelucon. Aldo menikmati kekuatan besar di tubuhnya dan segera menjadi tenang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak kesal. Sepertinya hanya dengan meremas-remas dirimu dengan tanganku sendiri, aku baru bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Aldo menatap Agam dengan murung. Menurutnya, setelah dia menggunakan kebajikan langit dan bumi, hasilnya telah diputuskan. Langkah selanjutnya hanya bagaimana mengeksekusi Agam. Agam tersenyum lembut dan bertanya, "Apa menurutmu ini cukup?" Raut wajah Aldo berubah drastis dan dia mencibir. "Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Seekor cecunguk belaka. Aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan." Setelah mengatakan ini, dia meninju Agam dari kejauhan. Pukulan ini disertai dengan guntur iblis mengerikan yang meledak ke arah Agam, seolah-olah seluruh langit dan bumi telah terkoyak oleh guntur dan kilat. Momentum itu mengejutkan dunia. Menghadapi kekuatan besar dari kepalan tangan, Agam menarik napas ringan dan dengan lembut menginjak kehampaan. Seketika, bayangan penguasa neraka muncul di pupil matanya dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang tak tertandingi. Diiringi raungan naga yang mengguncang, bayangan ilusi penguasa neraka setinggi puluhan meter menelan Agam. Ketika penguasa neraka membuka matanya, cahaya keemasan di tubuhnya berubah menjadi naga emas bercakar 5 yang melingkar di seluruh tubuh penguasa neraka. Kebajikan langit dan bumi, reinkarnasi tubuh penguasa neraka. "Aku pernah bilang, ini tidak cukup," kata Agam pelan. Pukulan itu sepertinya dikeluarkan perlahan, tetapi auranya sangat menakutkan. Di bawah tatapan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya, pukulan itu bertabrakan dengan pukulan Aldo dari kejauhan. Disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga, akibat yang kuat langsung merobek langit menjadi celah sepanjang ratusan meter. "Bajingan!" Aldo sangat marah. Dia tahu bahwa Agam bisa menggunakan kebajikan langit dan bumi. Dia juga tahu bahwa reinkarnasi tubuh penguasa neraka milik Agam cukup istimewa. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Agam benar-benar bisa bersaing dengan kebajikan langit dan bumi miliknya. Bahkan aura dan alam Agam juga lebih kuat dari dirinya sendiri. "Penguasa neraka, aku sudah cukup bermain denganmu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu dewa." Tapak tangan Aldo berubah dengan cepat dan ada misteri tanpa batas di antara jari-jarinya. Pada saat yang sama, awan gelap di atas kepalanya berputar, dan seluruh langit berubah menjadi pusaran seperti dasar laut. Energi menakutkan dengan cepat mengembun sehingga seluruh medan perang tertarik.
Kekuatan yang menakutkan ini bahkan hampir alam kemuliaan tingkat 4 seperti Petapa Agung Yoam saja merasakan gelombang kecemasan. Tapak pembasmi surgawi. Melihat jejak tangan besar yang tampak seperti gunung di atas kepala mereka, hati semua orang bergetar. Sudut mulut Justin berkedut. Aldo benar-benar pandai bertarung. Dia tidak hanya menggunakan kebajikan langit dan bumi, tetapi dia juga menggunakan tapak pembasmi surgawi yang sudah membunuh banyak orang. Namun, ini juga akan mempermudah masalah. Mengeluarkan tapak pembasmi surgawi dalam keadaan kebajikan langit dan bumi. Petapa agung alam kemuliaan tingkat 4, yang sebenarnya saja mungkin tidak dapat menahannya. Aldo si orang yang tidak tahu malu ini, bahkan menggunakan buku rahasia tingkat keabadian. Kaiso menatap cetakan telapak tangan yang mengejutkan di kejauhan. Raut wajahnya menjadi makin masam. Agam berada di tengah medan perang. Kaiso tidak bisa mendekat dan memberikan pil obat. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran tingkatan ini. Kalaupun dia ingin membantu, dia tidak bisa. Kakek Kaiso, bisa kakek Agam menang? Mustikaweni bertanya dengan lembut. Dia menatap bayangan ilusi penguasa neraka di medan perang dengan tatapan jernih penuh kekhawatiran. Kaiso terkejut. Ini mungkin pertama kalinya bagi Nona Mustikaweni memiliki perasaan yang rumit. Dia juga tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, "Sulit. Aldo tidak mudah untuk dihadapi. Di satu sisi, dia menggunakan kebajikan langit dan bumi. Di sisi lain, dia menggunakan tapak pembasmi surgawi. Kecuali kalau monster tua dari Lan muncul. Kalau tidak, kalaupun Agam selamat, dia pasti akan kritis." Pada saat ini, aura di kejauhan akhirnya meledak. "Penguasa neraka, rasakan kekuatan tapak penekan surgawi terlebih dahulu." Rambut panjang Aldo terbang dan dia tertawa liar di langit. Telapak tangan yang mengejutkan itu runtuh. Agam menatap telapak tangan raksasa itu dan dia tidak panik. Sebaliknya, dia dengan hati-hati merasakan misteri tapak itu. Ketika telapak tangan raksasa itu menekan dan masih berjarak 100 meter dari Agam, tiba-tiba dihadang oleh kekuatan tak terlihat. "Mengadang tapak penekan surgawi? Jangan khawatir, tapak penekan surgawi hanyalah bentuk terlemah dari tapak pembasmi surgawi. Bukan hal tidak mungkin kalau bisa mengadangnya." Aldo mencibir, tetapi itu juga dalam perkiraannya. Dia membalik tangannya, kemudian menekan lagi. Dia berkata dengan senyum muram, "Tapak pengubah surgawi!" Segera, langit terus berkelebar dengan cahaya 7 warna yang jatuh dengan kekuatan destruktif. Agam memegang pisau pembunuh dewa dan cahaya pisau magis menjadi sangat tajam. Saat Agam menebas keluar, cahaya pisau magis coklat tua menyentuh telapak tangannya dan meledakkan cahaya pelangi yang menyilaukan yang menutupi seluruh langit dalam sekejap. Tidak menunggu cahaya menghilang, kekuatan telapak tangan yang lebih menakutkan dari superposisi sebelumnya perlahan muncul. Pada saat ini, seolah-olah langit pun akan runtuh. Aldo tiba-tiba melompat dan muncul dalam kekosongan ribuan meter di atas Agam. Dengan dia sebagai pusatnya, kekuatan telapak tangan yang luas ditekan dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Aku akan menghabisimu dengan serangan ini!" Teriakan ganas Aldo meledak dan hati semua orang sepertinya dipukul oleh palu yang berat. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah bahkan matahari dan bulan pun menghilang. "Mati!" Kekuatan telapak tangan yang luas perlahan menekan. Tampak sangat lambat, tetapi area cakupannya sangat luas. Tidak ada seorang pun bisa melarikan diri di bawah serangan telapak tangan ini. "Pertahanan!" Justin, Petapa Agung Yoram, dan yang lainnya berhenti bertarung pada saat bersamaan. Berbagai kekuatan segera berkumpul. Mereka menggunakan kekuatan mereka yang besar untuk membuat penghalang yang kokoh. 3 jurus tapak pembasmi surgawi dikeluarkan. Ini bukan lelucon. Mereka yang terkena semua akan mati jika mereka tidak berhati-hati. Bab 1027, menghancurkan gunung dan sungai. "Ayo cepat mundur juga!" Mage segera berkata. Dia menyadari bahwa Zack dan yang lainnya dengan tenang berdiri di kejauhan. Mereka tidak melakukan gerakan apapun untuk melarikan diri. "Apa yang kalian lakukan? Cepat lari!" Mage dengan marah berkata. Zack melirik Mage dan menjawab perlahan. "Tanpa perintah kepala instruktur, kami tidak akan mundur setengah langkah pun. Selain itu, kalau kepala instruktur mati, kami tidak akan pernah hidup sendirian.
Tidak ada pelarian, hanya prajurit yang mati dalam pertempuran. Melihat Hardian dan Melinda, terutama Melinda, sepertinya mereka sudah siap untuk mati. Matanya yang biru dan indah penuh dengan ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Sekelompok orang gila! Melihat yang lain benar-benar mengabaikannya, wajah Midge membiru karena marah. Akan tetapi, ada perubahan di hatinya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berhenti. Orang ini! Midge menggertakkan giginya saat dia melihat sosok yang jatuh dari langit. Dia secara bertahap mengerti alasan Agam memiliki begitu banyak pengikut di sekitarnya. Hardian yang merupakan pewaris klan Gunung Malik saja bersedia mengikuti Agam. Kalaupun langit jatuh, pria ini mungkin bisa bertahan. Melihat kekuatan telapak tangan yang luas, dibandingkan dengan cara mengesangkan arkan, itu jauh lebih baik daripada 100 kali lipat. Agam mengembuskan napas ringan. Matanya mengembun dan akhirnya bergerak. 8 pecahan jejak patuna muncul di depannya. Mereka melepaskan cahaya perak menyilaukan yang menelan Agam dan pisau pembunuh dewa. Pada saat ini, kekuatan Agam mencapai puncaknya. Ruang ratusan meter di bawah kaki meledak. Sosok Agam melintas dan dia menyerang ke arah langit. Apa dia sedang cari mati? Melihat tindakan Agam, semua orang di dalam maupun di luar klan Wanara terpaku. Saat reinkarnasi tubuh penguasa neraka yang tinggi menyentuh kekuatan telapak tangan dengan momentum yang mengerikan, naga itu meraung untuk menekan langit. Cahaya dua warna emas dan perak meletus. Cahaya itu mengembun menjadi tubuh naga ilusi yang panjangnya hampir ribuan meter. Ia berkelok-kelok dan melingkar seolah-olah seluruh langit terbungkus tubuh naga. Tiba-tiba, semuanya jadi tenang. Ini adalah momentum. Momentum reinkarnasi tubuh penguasa surgawi. Dengan momentum itu, dia secara paksa menekan tapak pembantai surgawi. Justin terkejut dan berkata dengan kaget. Trik macam apa ini? Bagaimana dia bisa menekan tapak pembantai surgawi? Penguasa neraka benar-benar dapat menampilkan kekuatan abadi seperti itu. Raut wajah petapa agung Yoram menjadi suram. Kulit kepalanya sedikit mati rasa dan tiba-tiba dia memiliki firasat yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Mungkin, itu adalah kesalahan besar jika klan Keraton Estrel ingin menggunakan penguasa neraka untuk menahan klan Wanara dan menyerang dengan nyaman. Aura dari tapak pembantai surgawi perlahan menghilang. Keterkejutan dari klan Wanara secara bertahap mereda. Kamal dan Darmo saling memandang. Hati mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka pernah berpikir bahwa Agam memiliki kartu truf, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bahkan tapak pembantai surgawi milik Aldo dapat diadang dengan tampaknya sangat ringan. Barusan, sepertinya aku telah melihat pecahan jejak patuna. Kamal berkata dengan susah payah. Tetua Darmo mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menatap Kamal lebih dalam. Seharusnya ada 8 dari mereka. Dengan cara ini, tampaknya bukan tidak mungkin baginya untuk mengimbangi tapak pembantai surgawi. 8 pecahan jejak patuna? Dikhawatirkan, klan super tersembunyi juga tidak mungkin memiliki cadangan seperti itu, bukan? Namun, itu terlihat sangat menarik. Kamal tidak memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Bermusuhan penguasa neraka? Dikhawatirkan bahwa latar belakang dasar sekte Batana saja tidak cukup. Saat semua orang memikirkannya, aura yang sebelumnya ditekan kembali muncul seperti hantu dan langsung memenuhi seluruh langit klan Wanara. Mungkinkah tapak pembantai surgawi belum tersebar? Bagaimana mungkin penguasa neraka belaka dapat mengimbangi tapak pembantai surgawi milik Aldo? Yuga tersenyum. Dia malah menemukan Justin di sampingnya memiliki ekspresi penuh kengerian. Segera, Yuga menyadari bahwa aura ini sangat mirip dengan tapak pembantai surgawi dan ada kesenjangan besar di dalamnya. Segera, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Melihat langit yang kacau dengan heran, pikiran yang menakutkan berangsur-angsur muncul. Mungkinkah? Kekacauan meledak di langit. Sosok Agam dengan cepat muncul. Telapak tangan besar membentang ribuan meter muncul di atasnya. Meskipun area cakupannya tidak seluas Arkan, kekuatan yang terkandung dalam konsentrasi bahkan melebihi Aldo. Ingin aku mati? Aku pikir kamu tidak cukup memenuhi syarat. Aldo sialan, rasakan tapak pembasmi surgawi milikku. Tawa Agam dengan cepat menyebar ke seluruh klan Wanara. Telinga semua orang bergemuruh dan mereka semua terpaku. Ini adalah tapak pembasmi surgawi.
Agam mengetahui pengetahuan yang sudah lama hilang tingkat keabadian milik klan Restan Surgawi. Raut wajah Aldo kusam. Ketika Agam menetralkan kekuatan telapak tangannya, dia sudah tercengang. Sekarang dia melihat telapak tangan virtual besar jatuh dari langit. Aura yang tidak asing datang ke arahnya dan pikirannya bahkan lebih kacau. Bagaimanapun, tidak pernah terpikir olehnya bahwa Agam benar-benar bisa melepaskan tapak pembasmi surgawi. Itu adalah tapak pembantai surgawi terkuat. Sebelumnya, Agam memukul mundur Arkan dan memperoleh semua rahasia tapak pembasmi surgawi. Karena bantuan penyimpanan semesta, dia dengan cepat menguasainya. Bagaimanapun juga, jika bukan melalui penyimpanan semesta, dia juga tidak akan bisa memahami dalam waktu singkat. Tapak pembasmi surgawi yang baru saja dilepaskan oleh Aldo dirasakan oleh Agam dengan hati-hati. Oleh karena itu, dia sudah mengerti segalanya. Sekarang, tapak pembasmi surgawi yang dilepaskan Agam tidak hanya digunakan di bawah kondisi reinkarnasi tubuh penguasa neraka, tetapi juga dikombinasikan dengan sebagian dari aura pecahan jejak Patuna. Tentu saja lebih kuat. Kekuatan telapak tangan yang luas runtuh. Ketika jaraknya masih 100 meter dari Aldo, ia sudah hampir menghancurkan organ internal Aldo. Pada titik kritis ini, Justin tiba-tiba bergegas dan segera menggunakan kebajikan langit dan bumi untuk melawan dengan paksa. Aldo juga tiba-tiba terbangun dan bergabung untuk melawan. Diiringi teriakan geram dari keduanya, kekuatan telapak tangan meledak dan kekuatan yang tersisa menyapu seluruh langit. Ruang yang membentang ribuan meter hancur menjadi ketiadaan. 19 puncak klan Wanara juga runtuh dalam sekejap di bawah pengaruh kekuatan yang tersisa. Tapak itu seperti menghancurkan gunung dan sungai serta menghancurkan langit dan bumi. Debu di langit berangsur-angsur menghilang. Beberapa orang yang bersembunyi dengan wajah berdebu adalah kelompok pertama yang bereaksi. Mereka buru-buru mendongak untuk mencari jejak. Setelah beberapa saat, dua sosok terbang keluar. Mereka adalah Aldo dan Justin. Keduanya berpakaian compang-camping dan tampak sangat mengenaskan. Terutama Aldo, dadanya berlumuran darah. Jelas, dia baru saja terluka parah. Dua kepala klan dari klan Restan Surgawi dan klan Coven dikalahkan. Semua orang terdiam. Kepala Yuga, Ronan, dan yang lainnya berdengung. Penguasa neraka menggunakan trik klan Restan Surgawi untuk mengalahkan keduanya pada saat bersamaan. Kekuatan dan alam apa ini? Pantas saja penguasa neraka tidak panik sama sekali dalam menghadapi penindasan berbagai kelompok. Aku pikir dia berpura-pura hebat. Ternyata dia tidak terlalu gila, tapi terlalu rendah hati. Kemampuan ilahi seperti itu, beberapa waktu lalu, Takla, Colonel, dan Haben benar-benar bertarung sengit dengan penguasa neraka. Harlan dan yang lainnya memanjat keluar dari tumpukan puing dengan wajah berdebu. Melihat Justin dan Aldo yang jatuh, mereka semua merasa ngeri dan semua tidak bisa berkata-kata. Sudut mulut Fatah berkedut saat dia bersembunyi di sudut. Yang lain mungkin tidak paham, tetapi dia tahu bahwa Aga masih memiliki kartu teruf yang belum digunakan. Dua pemimpin klan terluka. Sepertinya tidak peduli apa penguasa neraka hidup atau mati hari ini, klan Wanara pasti akan hancur. Ketika mereka berdua masih ratusan meter dari tanah, kecepatan jatuh mereka dengan cepat menurun dan mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka. Mereka saling memandang dan raut wajah mereka sangat masam. Meskipun tapak Agam tidak membunuh mereka, mereka tetap menderita luka berat, apalagi mereka terluka dalam kondisi puncak mereka. Hal ini disaksikan oleh begitu banyak orang. Di masa depan, bagaimana mereka bisa mengangkat kepala mereka? Kenapa dia bisa menguasai tapak pembasmi surgawi milik klan Restan Surgawi? Justin memelototi Aldo. Jika bukan karena buku rahasia tingkat keabadian tapak pembasmi surgawi, kekuatan Agam tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka hingga begitu mengenaskan. Bagaimana aku tahu? Aldo sangat marah dan menekan amarahnya. Wajahnya suram saat dia berkata, kemarin dia melawan Arkan dan memukuli Arkan setengah mati. Mungkin dia mencuri rahasia itu dari Arkan. Kemarin, kalaupun dia mendapatkan tapak pembasmi surgawi, apa dia bisa menguasai buku rahasia tingkat keabadian dalam satu hari? Aldo berhenti dan menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun tidak mungkin, kalau lihat penguasa neraka dari perspektif orang biasa, dia pasti sudah mati. Raut wajah Justin agak berubah dan akhirnya dengan enggan menerima pernyataan ini. Memang, penguasa neraka memiliki terlalu banyak rahasia. Beberapa bulan yang lalu,
Mereka bahkan tidak tahu tentang keberadaan penguasa neraka. Tetapi sekarang dia dapat menghadapi mereka secara langsung dan bahkan mengancam keselamatan kedua klan. Hanya berdasarkan ini, mereka tidak dapat melihat penguasa neraka dengan pandangan normal. Bab 1028, Permainan di dalam permainan. Langit yang kacau berangsur-angsur menjadi tenang. Sosok Aga muncul di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya terlihat auranya yang tidak nyata. Dia terengah-engah dan reinkarnasi tubuh penguasa neraka tidak sekokoh sebelumnya. Jelas, Agam juga menderita karena menggunakan tapak pembasmi surgawi dan bertahan setelah ledakan. Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa situasi Agam jauh lebih baik daripada Justin dan Aldo. Pemenangnya adalah Raja. Selama kita membunuhnya, kita akan tetap jadi pemenang, kata Aldo dengan suara yang dalam. Justin menenangkan aura kekerasan di tubuhnya dan mengangguk perlahan. Sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan reruntuhan naga leluhur. Penguasa neraka harus mati di sini. Jika tidak, saat reruntuhan naga leluhur lahir, mereka tidak akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yuga, Helmi, dan Cecilia bersaudara juga menyadari situasi tersebut. Mereka juga melepaskan kekuatan puncak mereka untuk mengepung Agam. Mengambil keuntungan dari keadaan buruk. Jika tidak membunuh penguasa neraka sekarang, dengan potensi dan tingkat pertumbuhannya, hanya butuh sebentar untuk membunuh mereka. Aldo menyeka darah dari sudut mulutnya. Tatapannya tajam dan dia berkata dengan senyum muram. Baru saja kamu menggunakan tapak pembasmi surgawi. Jadi, pasti telah menguras banyak kekuatanmu. Juga mengambil keuntungan dari kekurangan orangmu. Sekarang kami berenam akan menyerangmu pada saat bersamaan. Bagaimana kamu akan menang? Serahkan pecahan jejak Patuna. Mungkin kamu bisa dibiarkan hidup, kata Helmi perlahan. Matanya tidak bisa menyembunyikan keserakahannya. Baru saja ketika Agam mengeluarkan tapak pembasmi surgawi, dia dengan jelas melihat bahwa ada 8 pecahan jejak Patuna. 8 pecahan. Jika didapatkan oleh Lembah Meru, dengan tambahan 3 cadangan Lembah Meru, setelah 100 tahun pengembangan Lembah Meru pasti dapat memasuki jajaran klan super tersembunyi. Sungguh godaan. Di dalam dan di luar klan Wanara, sebuah jaring telah diletakkan. Tidak mungkin bagimu untuk pergi hidup-hidup. Apalagi kamu sudah menggunakan semua kartumu. Kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk bertarung dengan kami. Oleh karena itu, berinisiatif untuk tunduk adalah satu-satunya caramu untuk bertahan hidup. Mata Yuga juga penuh dengan keserakahan. Pecahan jejak Patuna. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan godaan seperti itu. Kalaupun dia hanya bisa mendapatkan 1, tetap saja bagus. Menghadapi penindasan yang kuat dari segala arah, Agam hanya tersenyum tenang dan menatap Yuga dengan kontemplasi. Apa kamu begitu yakin bahwa aku tidak punya kartu lain? Raut wajah Yuga berubah drastis dan firasat yang tidak menyenangkan menyapu. Ketika dia menggeliat bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Cahaya ungu yang menyilaukan meledak dari bawah puncak utama. Ia meleleh menjadi lubang besar di udara. Melalui lubang, orang bisa melihat bahwa ada dunia kecil lain di dalamnya. Itu adalah hutan buah jiwa bayi. Dampak yang disebabkan oleh tapak pembasmi surgawi Agam barusan membuat mereka melupakan klan Keraton Estral. Tito memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka pintu masuk hutan buah jiwa bayi. Kehilangan dukungan dari kekuatan hutan buah jiwa bayi, sisa jiwa petapa agung bela diri perlahan bubar. Pintu masuk terbuka dan kekuatan spiritual yang kaya meluap keluar. Mata Titu dan yang lainnya penuh dengan keserakahan dan bahkan kekuatan periferal memiliki pikiran jahat. Buah jiwa bayi adalah benda spiritual yang mereka inginkan dan dianggap sebagai harta karun. Meskipun buah jiwa bayi tidak terlalu langka untuk beberapa ahli, buah jiwa bayi juga dibagi beberapa kelas. Untuk yang bermutu tinggi ke atas, ada 3 kelas yaitu berwarna ungu, perak, dan emas. Jumlah buah jiwa bayi pada tingkat ini sangat langka. Butuh puluhan tahun untuk muncul. Biasa entah akan dicerna oleh klan Wanara sendiri atau ditukar dengan harta karun lainnya. Lebih penting lagi, begitu hutan buah jiwa bayi menjadi berskala besar, ia dapat menghasilkan secara terus-menerus. Itu setara dengan tumpah ruah yang dapat digunakan tanpa batas waktu. Satu-satunya syarat untuk menginduksi persalinan adalah membantai bayi. Ini tidak sulit dan hampir bukan merupakan syarat bagi sebagian besar klan tersembunyi atau pasukan tersembunyi.
Ketika Yuga melihat pintu masuk hutan buah jiwa bayi terbuka, dia sangat marah dan langsung berteriak. Semua murid klan Wanara dengarkan perintah. Bagaimanapun dan apapun yang terjadi, jaga pintu masuk. Kakak senior Yuga, semuanya sudah jelas. Kenapa masih harus begitu gigih? Tito mencibir. Saat suaranya terdengar, ratusan aura kekuatan besar alam langit meledak di kejauhan. Terlihat ratusan ahli alam langit menyerbu, beberapa dari mereka mencapai alam langit tingkat 9 tertinggi. Murid sisa dan tetua klan Wanara segera bergegas. Adegan itu segera membuat kerusuhan. Ronan dan tetua yang tersisa segera mengatur serangan balik, tetapi ada terlalu banyak orang. Mereka menunggu musuh kelelahan terlebih dahulu, tetapi pada saat itu, ada banyak yang mati dan cedera. Kenapa begitu banyak orang? Raut wajah Justin agak berubah. Dia memelototi Yuga dan berkata, apa klan Wanara adalah pecundang? Klan Keraton Estral menyusup dan kamu masih tidak tahu? Orang-orang ini tidak akan membuat perbedaan. Yuga berpura-pura tegar. Tuan Yuga, kakak senior Yuga, jangan terlalu sombong. Tito mencibir dan menatap Raffi di sampingnya. Waktunya telah tiba bagi klan Malam Guntur untuk melakukan yang terbaik. Ketika ahli dari kedua klan berkumpul bersama, hehe, tidak hanya klan Wanara, tetapi juga penguasa neraka. Dia punya banyak barang berharga padanya. Meskipun kekuatan agam sangat kuat, alam langit akan mati, kekuatan agam telah dikonsumsi dan pada dasarnya sudah dihabiskan. Selain itu, meskipun kekuatan besar alam langit bukan lawan alam kemuliaan, akumulasi ribuan tahun telah memungkinkan mereka untuk menguasai banyak formasi teknik rahasia yang mirip dengan formasi puncak awan surgawi. Selama mereka bekerja sama melakukan pengepungan, tidak akan sulit untuk membunuh penguasa neraka saat ini. Pada saat ini, Raffi telah menunggu lama. Dia menekan kegembiraannya dan berteriak. Fatah, cepat keluar! Sebelumnya, Raffi sudah menangkap aura Fatah. Namun, dia tidak tahu kenapa tidak bisa mengetahui lokasi pasti Fatah. Namun, dia yakin Fatah ada di klan Wanara. Ini juga rencana yang dia buat di awal. Fatah ragu-ragu dan berjalan keluar perlahan. Hah? Melihat wajah asing, Raffi bertanya dengan kaget. Beberapa waktu lalu, kamu mengirimkan kabar. Bukankah seorang pemuda? Kenapa tubuhmu berubah? Itu saja, masalah ini tidak relevan. Cepat hancurkan manik mantra angan dan luncurkan formasi teleportasi. Teleportasi anggota klan dan ahli untuk masuk ke sini. Manik mantra angan? Raut wajah Yuga dan Justin tiba-tiba berubah. Kamal mengerutkan kening dan berkata, Manik mantra angan? Bukankah itu adalah harta yang bisa membakar formasi Feng Shui? Mungkinkah klan Malam Guntur ingin menggunakan kekuatan seluruh klan untuk menyerang klan Wanara? Menarik. Meskipun kekuatan klan Malam Guntur tidak kuat, kalau kita menggunakan kekuatan seluruh klan dan bekerja sama dengan klan Keraton Estral, klan Wanara akan dalam bahaya. Tetua Darmo mengelus janggutnya dan tertawa. Dia sangat senang menyaksikan hiruk-pikuk ini. Apa ini skema penguasa neraka yang sebenarnya? Tapi, aku masih merasa ada yang tidak beres. Kamal merenung. Tetua Darmo, apa kamu kenapa penguasa neraka ingin menghancurkan klan Wanara? Tetua Darmo terkejut dan mengerutkan kening. Seharusnya untuk mengembalikan sebab dan akibat alam G, syarat untuk memulihkan sebab dan akibat adalah membasmi kekuatan jahat utama. Ini adalah kesimpulan yang kami ambil dari penelitian kami tentang penguasa neraka. Karena membasmi kekuatan jahat yang besar dan membiarkan orang-orang jahat yang besar diadili, apa masalahnya membiarkan pasukan seperti klan Keraton Estral dan klan Malam Guntur mendapatkan kekuatan? Kamal mengajukan pertanyaan terpenting dan bertanya pada Tetua Darmo dengan bingung. Mungkinkah ini adalah permainan di dalam permainan? Penguasa neraka punya pikiran lain. Tanpa menunggu Tetua Darmo berpikir, dia tiba-tiba merasakan aura yang menyerang seluruh tubuh dan bahkan jiwanya. Ketakutan yang tidak bisa disembunyikan muncul. Tiba-tiba, dia melihat ke atas dan melihat langit menjadi redup. Di balik awan tebal, ada bayangan puluhan ribu meter yang menghalangi matahari. Dia adalah penguasa neraka. Bab 1029, hancurkan klan Malam Guntur. Senyum Tito dan Raffi terpaku di wajah mereka dan tanpa sadar mereka melihat ke atas. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah Agam. Raut wajah mereka penuh dengan kengerian. Aura yang menakutkan.
Inilah penguasa neraka. Kekuatan legendaris sebab dan akibat. Wajah Renanda, Helmi, dan Cecilia bersaudara memucat. Mereka selalu berpikir bahwa penguasa neraka hanyalah lelucon. Apa yang disebut kekuatan penguasa neraka hanya berlebihan. Namun, sekarang mereka merasakan kekuatan ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ketakutan batin mereka tidak bisa ditahan. Dibandingkan dengan sebab dan akibat yang mereka tahu, itu sangat berbeda. Agam bertindak seolah tidak ada orang di sana. Tangannya membentuk mantra segel dan tubuhnya penuh dengan cahaya hidup dan mati, hitam dan putih yang mengalir keluar. Dia mengangkat telapak tangannya dan dengan tenang melintasi kehampaan di depannya. Segera, ruang itu retak. Retakan hitam pekat sepanjang ratusan meter muncul. Ada angin jahat dan resapan energi hantu yang tak ada habisnya. Hanya dengan melihatnya, jiwa mereka hampir keluar dari tubuh. Itu adalah ketakutan naluriah yang membuat semua orang gemetar. Intuisi mengatakan pada mereka bahwa sisi lain dari celah itu adalah neraka Avicii yang menakutkan hantu dan dewa. Begitu ada yang melangkah ke dalamnya, tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka, atau seberapa mulia status mereka, mereka akan menjadi tidak berarti dan tidak akan pernah bisa lolos dari persidangan dan reinkarnasi. Bunuh penguasa neraka! Seseorang berteriak dan kepanikan memenuhi udara. Keberadaan penguasa neraka adalah ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu hidup di dunia. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah Agam, terutama Yuga, Justin, dan Aldo. Hati mereka menjadi tegang. Makin takut mereka, makin intens niat membunuh mereka terhadap Agam. Kalau penguasa neraka memulai pengadilan, kamu, aku, dan yang lainnya tidak bisa melarikan diri. Tidak peduli dendam apa yang ada, bunuh penguasa neraka terlebih dahulu. Aldo melirik Tito dan rombongannya sambil berteriak. Karena diperintahkan oleh Aldo, membuat Tito cukup kesal. Namun, penguasa neraka sudah mengancam mereka semua. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menyingkirkan, mungkin akan merepotkan. Saat dia merenung dalam hatinya, bagaimana dia bisa menyingkirkan penguasa neraka serta Aldo dan yang lainnya, Raffi yang ada di sebelahnya menatap Agam seolah-olah dia telah melihat hantu. Wajahnya penuh kengerian dan dia merasakan penghinaan di dalam hatinya. Dia berkata dengan nada dingin. Tenanglah, hanya seorang penguasa neraka. Kamu adalah pemimpin sebuah klan. Kenapa kamu begitu takut? Mendengar kata-kata terus terang Tito, Raffi tiba-tiba bereaksi dan bahkan lupa untuk membantah. Dia menunjuk Agam dan berkata dengan suara gemetar. Dia, apa yang ada di tangannya? Tito menyipitkan matanya dan melihat manik bulat sebening kristal di tangan Agam. Matanya melebar dan dia kehilangan suaranya. Manik mantra angan! Dari mana penguasa neraka mendapatkan manik mantra angan? Apa tujuannya mengeluarkan manik mantra angan saat ini? Agam samar-samar mengamati sekitarnya. Kekuatannya telah banyak dikonsumsi dan akan ada pertempuran sengit berikutnya. Sudah waktunya untuk melakukan pengadilan. Sedikit rasa dingin muncul di matanya dan dia segera menghancurkan manik mantra angan di tangannya. Energi kekerasan menyembur keluar dan segera membentuk formasi teleportasi yang membentang sejauh ratusan meter. Segera setelah itu, bayangan buram muncul satu demi satu tepat di atas formasi teleportasi. Merasakan aura di atas formasi, seseorang segera mengenali bahwa itu adalah anggota klan Malam Guntur. Namun, tempat di mana formasi itu muncul terlalu aneh. Itu tepat di atas pintu masuk dunia bawah. Melihat situasi ini, Tito dan yang lainnya benar-benar tercengang. Raffi menjadi pucat dan tiba-tiba berbalik untuk memelototi Fatah. Kenapa manik mantra angan ada di tangan penguasa neraka? Maaf, Tuan. Aku sudah berkhianat. Fatah tahu bahwa misinya telah selesai, jadi dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia berkata dengan samar. Akulah yang mengatur klan Malam Guntur dengan klan Keraton Estro. Aku yang menceritakan semuanya pada penguasa neraka. Selain itu, penguasa neraka juga yang sengaja memberikan batu pemutus jiwa ke klan Keraton Estro. Apa kalian mengerti apa yang aku katakan? Ucapan ini menghancurkan bumi. Tidak hanya Raffi dan Tito, ekspresi semua orang klan Keraton Estro langsung berubah menyedihkan. Mereka berpikir bahwa mereka telah menipu penguasa neraka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya mereka sendirilah yang ditipu pada akhirnya. Dasar pengkhianat!
Matilah kamu! Raffi berteriak ganas. Dia mengangkat tangannya untuk membunuh Fatah. Fatah sudah bersiap dan langsung meledak. Gumpalan jiwa jahat berubah menjadi cahaya hitam dan tiba-tiba bergegas ke pintu masuk dunia bawah. Ingin lari? Ketika Raffi hendak mengejarnya, Agam menyapu dengan matanya yang dingin ke bawah. Energi spiritual yang melonjak di tubuhnya tiba-tiba memadat dan rasa takut tidak bisa disembunyikan. Hanya dalam hitungan detik, jiwa Fatah memasuki dunia bawah. Itu adalah tempat paling aman. Apa ini klan Wanara? Hei, rencana kita berhasil. 100.000 roh bayi telah disiapkan. Selama kita mendapatkan tanaman induk buah jiwa bayi, klan Malam Guntur akan mengolah hutan buah jiwa bayi yang baru dalam waktu 100 tahun. Ratusan bayangan berkumpul di sekitar formasi. Puluhan tetua mengamati sekitar. Mereka tidak menyadari bencana yang akan datang. Oh, Raffi, kenapa kamu menunjukkan ekspresi seperti ini? Kepala leluhur agung yang janggutnya putih dan tulangnya setipis kayu bakar memandang Raffi dan bertanya dengan bingung. Raffi tiba-tiba terbangun dan berteriak ngeri. Dia berlari ke seluruh klan Wanara. Cepat lari! Kalian cepat lari! Apa? Leluhur agung terkejut dan tiba-tiba merasakan aura yang sangat dingin menyerang seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba melihat ke bawah dan melihat neraka tingkatan paling bawah. Melalui celah jurang, mereka bahkan melihat keadaan neraka. Ketika mereka ingin lari, lapisan cahaya hitam yang melekat pada tubuh mereka membingkai tubuh dan jiwa mereka. Setiap kali seseorang diadili, kertas kuno akan muncul dan setiap dosa perlahan muncul. Orang-orang dari klan Malam Guntur tercengang. Mereka baru saja datang ke sini dan mereka akan dipukuli ke dunia bawah. Berhenti! Suara Raffi serak. Orang-orang klan Malam Guntur hampir ada di sini semua. Jika semuanya dihakimi, bukankah klan Malam Guntur akan langsung musnah? Tatapan Agam acuh tak acuh tanpa sedikit pun rasa kasihan. Klan Malam Guntur bekerja sama dengan klan Keraton Estrel. Klan Malam Guntur bahkan membunuh 100.000 bayi selama beberapa dekade. Bayi yang tak terhitung jumlahnya meninggal dengan menyedihkan dan jiwa dikumpulkan oleh mereka. Kekuatan semacam ini seharusnya sudah musnah sejak lama. Tangan Agam tiba-tiba terbuka dan pintu masuk dunia bawah meluas beberapa kali lipat. Ia seperti binatang raksasa kuno yang sunyi. Ia membuka mulut besarnya dan menelan semua orang dari klan Malam Guntur. Saat orang-orang ini bersentuhan dengan dunia bawah, tubuh mereka langsung lenyap dan meleleh, hanya menyisakan jiwa mereka yang terseret ke dalamnya. Bahkan leluhur tua tertinggi yang kekuatannya telah mencapai alam kemuliaan tingkat 2 akhir tidak terkecuali. Setelah hanya beberapa napas, jeritan berangsur-angsur menghilang. Seiring dengan hilangnya pintu masuk ke dunia bawah, kekosongan yang sunyi senyap muncul. Di dalam dan di luar klan Wanara tiba-tiba menjadi hening. Klan Malam Guntur sudah hancur. Bukankah itu palsu? Meskipun klan Malam Guntur berada di peringkat belakang, mereka masih termasuk klan tersembunyi. Mereka dihancurkan begitu saja. Kamal bergumam pada dirinya sendiri. Adegan ini terlalu mengejutkan. Kekuatan inti dari klan Malam Guntur, ratusan kekuatan besar alam langit, dan beberapa petapa agung alam kemuliaan, semuanya dikirim ke dunia bawah dalam sekejap. Pengadilan legendaris sebab dan akibat ternyata benar adanya. Ketakutan yang belum pernah ada sebelumnya hampir menyebabkan semua orang pingsan. Bab 1030, Serangan Kelompok. Semua kekuatan di luar klan Wanara tercengang. Dalam pemahaman mereka, klan tersembunyi adalah keberadaan tak terkalahkan yang tidak bisa dihujat. Mungkin kekuatan Agam cukup kuat untuk mengalahkan klan tersembunyi dengan kekuatannya. Namun, jika dia ingin menghancurkan klan dunia tersembunyi, tidak diragukan lagi mustahil. Akan tetapi, melihat sosok Agam di bawah bayangan ilusi penguasa neraka saat ini dan ratusan orang dari klan Malam Guntur semuanya ditarik ke dunia bawah barusan. Selain Raffi yang berada agak jauh, tidak ada yang tersisa. Klan Malam Guntur kehilangan dukungan dari ahli dan beberapa murid dalam yang tersisa tidak akan berhasil. Pada dasarnya, mereka akan diterima dan dianeksasi oleh klan tersembunyi lainnya di alam A. Dalam arti objektif, klan Malam Guntur sudah binasa. Melihat ruang kosong Agam, mereka benar-benar putus asa. Terutama kekuatan-kekuatan yang telah menjadi musuh Agam dan berdiri di sisi klan tersembunyi, semua gemetar ketakutan. Hati mereka penuh dengan ketakutan.
Alasan mereka mendukung klan tersembunyi untuk melawan Agam adalah karena klan tersembunyi kuat dan Agam hanya sendiri. Kalaupun kekuatan Agam tidak buruk, pada akhirnya pasti akan ada yang bisa menghabisinya. Namun, sekarang, mereka menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah orang, tetapi penguasa neraka yang bertanggung jawab atas hidup dan mati serta memutuskan sebab dan akibat. Ketakutan dan keputusasaan di hati mereka hampir membuat runtuh. Mereka bahkan tidak begitu putus asa saat Agam memukul mundur Justin dan Aldo dengan kekuatannya. Karena kalaupun mereka kalah taruhan, hasil terburuknya hanyalah mati. Namun, bagi mereka sekarang, kematian mungkin adalah hasil terbaik. Ribuan kilometer jauhnya di Alama, di pinggiran kota yang sepi, langit penuh dengan awan petir yang tak ada habisnya. Kecuali mansion dan aula utama yang tidak ada orang di sekitar sejauh ribuan meter. Beberapa ahli pernah datang untuk memeriksa dan mengatakan bahwa konveksi iklim telah menyebabkan petir dan kilat sepanjang tahun. Keadaan ini menyebabkan kekacauan dan menakuti orang-orang biasa yang tidak mendekat sama sekali. Ini adalah markas klan Malam Guntur. Seorang pria tua tinggal jauh di aula. Dia adalah satu-satunya tetua ke-9 yang tersisa di klan Malam Guntur. Kekuatannya telah mencapai alam langit tingkat 9 tertinggi. Sebelumnya, formasi diaktifkan dan hampir semua ahli di klan diteleportasikan. Seorang penatua ditinggalkan untuk menjaga rumah dan menunggu para ahli dari klan Malam Guntur kembali dengan penuh kemenangan dengan membawa tanaman induk buah jiwa bayi. Tetua ke-9, formasi telah disiapkan dan 100.000 roh bayi sudah ada. Seorang murid sekte dalam berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Baik. Senyum tetua ke-9 sangat cerah. Dia melihat 100 giok jiwa yang tergantung di udara. Pada saat ini, dia sepertinya melihat bahwa kemakmuran klan Malam Guntur akan segera datang. Plak! Suara renyah tiba-tiba terdengar dan salah satu giok jiwa yang ditangguhkan meledak di tempat. Tetua ke-9! Raut wajah kakak senior berubah. Ahli klan Wanara seperti awan dan pengorbanan tidak bisa dihindari. Tetua ke-9 lebih tenang. Akan tetapi, begitu suaranya terdengar, sepotong giok jiwa di sebelahnya meledak. Oh, sepertinya situasi pertempuran sangat intens. Tetua ke-9 mengurung senyum dan matanya mengungkapkan rasa sakit di dagingnya. Segera setelah itu, dua lagi potongan giok jiwa hancur. Klan Wanara memang sulit dihadapi, tapi Tetua ke-9 baru saja akan menghibur dirinya sendiri saat 3 potong giok jiwa lainnya mengikuti. Segera setelah itu, seolah-olah kembang api dinyalakan, 100 giok jiwa yang tergantung di udara aula utama meledak satu demi satu. Tetua ke-9 dan kakak senior sama-sama tercengang. Setelah mengembuskan napas, giok jiwa yang tersisa hancur dalam jangka waktu tertentu dan tersebar di seluruh langit. Hanya giok jiwa milik Tuan Istana Raf yang masih utuh. Ketika dia melihat giok jiwa leluhur agung meledak, Tetua ke-9 tidak bisa lagi duduk diam dan berdiri dengan tiba-tiba. Tangan dan kakinya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Apa yang terjadi? Ahli yang diteleportasikan benar-benar musnah? Seluruh aula utama menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar napas tetua ke-9. Kakak senior menggigil. Kali ini, klan Malam Guntur dan klan Keraton Estrel bekerja sama. Kalaupun mereka disergap dan menghilang, tidak mungkin ratusan orang mati hanya dalam beberapa detik. Apa yang sebenarnya terjadi di klan Wanara? Gumam kakak senior. Kakinya gemetar tak terkendali. Mereka bukan kekuatan kecil, tetapi klan Malam Guntur yang berada di peringkat 32 klan tersembunyi. Para ahli semuanya musnah dan klan Malam Guntur sekarang hanya tinggal nama. Tetua ke-9, apa mungkin ada yang salah dengan giok jiwa? Kakak senior bertanya dengan hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, dia tersenyum kecut. Jika ada yang salah dengan giok jiwa, kenapa milik Tuan Istana Raffi masih ada di sana? Jelas, para ahli yang telah melakukan teleportasi benar-benar musnah. Tiba-tiba, tetua ke-9 yang cerdik terbangun dari keterkejutannya. Wajahnya penuh dengan ketakutan yang luar biasa dan matanya merah. Dia berteriak. Cepat! Segera beritahu keluarga Haryanti! Sesuatu yang besar telah terjadi. Leluhur agung dan ahli klan hampir semuanya musnah. Jabatan klan Malam Guntur kosong. Setelah masalah ini menyebar, klan Malam Guntur yang menunggu untuk dimusnahkan. Hanya dengan mencari bantuan dari keluarga Haryanti,
kepala kekaisaran Takia, baru akan ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Di sisi klan Wanara, ketika Agam mengirim semua ahli klan Malam Guntur yang melakukan teleportasi ke dunia bawah, sejumlah besar kekuatan pahala yang dia peroleh melonjak dengan dahsyat ke dalam tubuhnya. Selain penguasa neraka, tidak ada yang bisa melihat kekuatan pahala. Namun, semua orang bisa merasakan aura Agam meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya dalam beberapa napas waktu, dia sudah melampaui akumulasi kultivasi puluhan tahun oleh orang lain. Sialan! Aldo segera teringat akan sesuatu dan kehilangan suaranya. Setelah penguasa neraka menyelesaikan pengadilan, kekuatannya akan melonjak. Cepat! Cepat bunuh dia! Kemajuan pesat kekuatan Agam telah menarik penelitian dari berbagai klan tersembunyi. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui alasan spesifiknya, setiap kali kekuatan Agam meningkat, itu ada hubungannya dengan pengadilan. Kekuatan asli Agam sudah membuat mereka agak kewalahan. Jika kekuatan Agam ditingkatkan, jangankan membunuhnya, belum tentu bisa melarikan diri dari tangannya. Sisanya juga menyadari ini. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Agam. Penguasa neraka, kamu menghancurkan klan Malam Guntur, aku pasti akan menghabisi nyawamu. Raffi terbakar amarah. Dia segera menggunakan kebajikan langit dan bumi. Pada saat yang sama, segel menghantam langit dan menekan Agam dengan punggung tangan. Dia berteriak. Langit merebut Guntur! Boom! Petir tiba-tiba muncul di langit dan meledak menuju ke arah Agam. Tapak 9 mata air murni! Helmi dan Cecilia bersaudara. Mereka bertiga bekerja sama untuk melepaskan rahasia. Disertai dengan suara trompet, telapak tangan yang kuat meledak ke arah Agam. Kamu akan mati hari ini, tapak pembantai surgawi! Mata Aldo merah dan dia kekurangan energi. Jika dia terus menggunakan buku rahasia tingkat keabadian, dia pasti akan kehilangan vitalitasnya. Akan tetapi, dia tidak bisa peduli begitu banyak lagi. Tinju giok! Justin mengepalkan tinjunya dan aura yang luas mengalir ke tinjunya di sepanjang meridian. Tubuhnya tiba-tiba runtuh dalam jarak 100 meter. Klan Kuoben menyalin rahasia tingkat keabadian awal yaitu tinju giok. Justin juga mengikuti. Jari Lai bersahaja. Yuga menekan jarinya. Meskipun itu hanya rahasia tinggi, itu sudah menjadi batas dari Yuga. Tapak iblis langit. Tito mengikuti serangan telapak tangan. Baru saja, Agam menilai klan Malam Guntur sendirian yang memberinya kejutan besar. Dia jelas menyadari bahwa variabel terbesar bukanlah klan Wanara, tetapi Agam. Jari penghancur jiwa. Betapa Agung Farhat mengikuti. Tinju iblis langit misterius. Betapa Agung Yoram dengan paksa mengepalkan tinjunya dan melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Dia menekan dan meledak ke arah Agam dengan momentum yang menghancurkan langit. Serangan meledak di seluruh langit pada saat yang hampir bersamaan. Kecemerlangan mencerminkan dunia ini. Energi spiritual yang meledak membuat ruang penuh dengan lubang seperti kiamat.